Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,44% ke angka 6.823. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa beberapa saham seperti BBYB, Arto yang hari ini kembali bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih kuartal satunya melonjak 5.000% lebih. Dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham TINS. TINS hari ini naik 2% lebih ke harga 1.705. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini TINS masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 1.640. Tapi di atasnya bisa kita lihat, garis EMA 50 saat ini sudah berupa resisten di harga 1.750. Dan beberapa minggu ini jika kita lihat, TINS trennya sudah mulai bergerak turun. Jadi saat ini sudah tidak bergerak uptrend. Sebelumnya berusaha untuk break harga 2000, ternyata gagal break, setelah itu terus bergerak turun dan saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Dan untuk garis MACD, saat ini juga terlihat masih bergerak turun. Dan hari ini kalau berita bahwa TINS meraup kenaikan laba 5.000% lebih sepanjang kuartal 1 tahun 2022. Tapi jika kita baca lebih lanjut, sebenarnya produksi biji timah di kuartal 1 tercatat turun 11%. Dan jika kita baca lebih lanjut juga, bahwa penjualan logam timah milik TINS juga menurun. Jadi memang walaupun laba bersih meningkat sangat tinggi 5.000% lebih menjadi 600 miliar dari sebelumnya itu hanya 10 miliar. Kenaikan ini memang karena harga timah dunia yang memang bergerak naik tinggi. Tapi cara produksi dan penjualan timah dan biji timah juga saat ini TINS masih kurang bagus karena ada penurunan di kuartal 1 ini. Dan untuk data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini pun masih ada distribusi. Dan asing juga hari ini malah melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih distribusi saham TINS. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini TINS memang masih bisa di hold karena masih berada di atas garis EMA 150. Tapi tetap secara tren belum bagus apabila TINS masih gagal break garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 1.750. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk swing trade dan take profit apabila ternyata TINS dalam satu minggu ke depan gagal break dari garis EMA 50 ini. Jadi memang masih ada potensi untuk naik mendekati garis EMA 50, tapi apabila terlihat TINS masih terus ada distribusi dilakukan oleh bandar maupun asing pada saat mendekati garis EMA 50 ini, hati-hati ada potensi untuk berbalik arah. Jadi bisa saja rebound ini hanya rebound sementara. Dan selama TINS masih berada di antara garis EMA 50 dan 150, memang trennya masih akan sideways. Tapi apabila ternyata satu minggu ke depan TINS gagal bertahan di atas garis EMA 150, TINS akan mulai bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati. Karena apabila break dari garis EMA 150, TINS berpotensi lanjut turun ke harga 1.500. Dan secara tren akan mulai terkonfirmasi downtrend untuk tren jangka menengahnya. Dan berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham SIDO. Saham SIDO beberapa hari yang lalu sudah saya analisa pada saat dia masih bergerak sideways dan berada dekat dengan garis support EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 915. Dan jika kita lihat hari ini SIDO naik 3% lebih ke harga 965. Dan kenaikan ini membuat SIDO berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 945. Candle hari ini memang solid, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Untuk SIDO bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga hari ini masih lanjut akumulasi dengan jumlah besar.
Dan 1 minggu ini jika kita lihat asing mulai akumulasi saham SIDO. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini, menurut saya SIDO masih sangat layak untuk di hold. Dan dalam 1 minggu ke depan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 1000. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50, tapi apabila dalam 1 minggu ke depan SIDO masih kuat berada di atas garis EMA 50 ini, maka SIDO bisa di hold untuk tren lebih lama. Dengan target jangka pendek, apabila teman-teman mau swing trade, bisa take profit dulu di harga 1000 apabila ternyata SIDO masih gagal break dari resisten ini. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena selama garis EMA 150 tidak terlewati, untuk tren jangka menengah SIDO trennya masih bagus, sehingga masih layak untuk di hold. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham LSIP. LSP juga bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 1385. Dan secara tren pun saat ini SIDO hampir mirip dengan LSIP, hampir mirip dengan saham SIDO. Karena sebelumnya LSIP juga turun menyentuh garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1330. LSIP masih bisa bertahan dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1390. Dan di atasnya memang masih ada satu resisten di 1400. Dan sebelumnya jika kita lihat LSIP berhasil rebound dari garis EMA 150, mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break dan setelah itu mulai bergerak sideways. Jadi apabila masih gagal break terus, maka potensinya akan seperti saham TINS untuk tren jangka pendeknya. Tapi apabila berhasil break, LSIP ada potensi untuk bergerak uptrend dan lanjut naik menuju target terdekat di harga 1450 sampai 1500. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Untuk LSIP bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini pun masih ada akumulasi. Asing juga sama jika kita lihat hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam 2 minggu terakhir ini asing terlihat masih masuk akumulasi saham LSIP. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support EMA 150, bisa swing trade apabila terlihat dalam 1 minggu ke depan LSP gagal break dari harga 1400 atau di garis EMA 50-nya yang saat ini di 1390. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena garis EMA 50 dekat dengan garis EMA 150, memang saat ini LSIP tidak terlalu enak untuk di swing trade karena jaraknya terlalu dekat. Tapi apabila berhasil break dari garis EMA 50, LSIP ada potensi untuk lanjut uptrend kembali. Jadi layak untuk masuk watchlist dan masih bisa di hold saat ini. Dan berikutnya AALI bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 12.200. Dan saat ini secara tren AALI lebih bagus daripada LSIP. Karena AALI masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 untuk saham AALI masih berupa support. Beda dengan LSIP yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan saham ini pun saat ini belum sempat turun menyentuh garis EMA 150. Jadi secara tren saham AALI saat ini untuk tren jangka menengah masih bergerak tren. Dan untuk saat ini memang terlihat mulai sideways dan berada di sekitar garis EMA 50 dan untuk resisten terdekat saat ini di sekitar harga 12.600. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini memang masih bergerak turun. Dan untuk saham ini bisa kita lihat saham AALI kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat hari ini masih masuk akumulasi dan selama beberapa minggu ini asing masih terus akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat saham AALI masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 12.600. Apabila teman-teman mau swing trade bisa take profit apabila gagal break dari harga resisten ini atau hold saja menurut saya selama masih bertahan di atas harga 12.000. Jadi walaupun garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 12.100 bisa jadikan harga 12.000 untuk trailing stopnya selama tidak tembus di bawah harga 12.000. Masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.